Tahun 1965, di sebuah gang sempit Mojokerto, ada warung bubur ayam sederhana yang selalu ramai setiap pagi. Tak ada yang menyangka penjualnya, Husni, bukan sekadar pedagang, melainkan seorang ustadz muda yang menyamar demi berdakwah dengan cara sederhana. Namun, ketika seorang buruh hampir menjadi tumbal pesugihan dukun bernama Kimandra, Husni harus mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Sendok bubur yang ia genggam berubah jadi senjata melawan bayangan gaib. Dari sinilah dimulai pertempuran panjang antara cahaya dan kegelapan, antara warung bubur yang penuh doa melawan ritual sesajen yang haus darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1965 adalah masa yang penuh kegelisahan. Di banyak daerah, termasuk Mojokerto, bayang-bayang ketakutan merayap di antara rumah-rumah kayu, ladang, dan jalanan tanah. Politik nasional yang memanas, isu pemberontakan, dan desas-desus tentang orang-orang yang menghilang secara misterius membuat warga hidup dalam kecemasan. Namun, di sebuah gang sempit di pinggiran kota Mojokerto, ada satu tempat yang setiap pagi justru dipenuhi tawa, obrolan hangat, dan aroma harum kaldu ayam yang menenangkan. Warung bubur milik Husni. Husni, seorang pemuda berusia 27 tahun, dikenal ramah dan rendah hati. Wajahnya teduh, matanya memancarkan ketenangan, dan tutur katanya lembut. Orang-orang hanya tahu dia penjual bubur ayam yang selalu membuka lapak sejak subuh hingga matahari naik. Tak ada yang menyangka, di balik kesederhanaannya, Husni sebenarnya seorang ustadz muda yang memiliki bekal ilmu agama dan spiritual cukup dalam. Alih-alih berdakwah lewat mimbar atau pengajian besar, ia memilih cara sederhana, menjual bubur. Baginya, satu mangkuk bubur bisa menjadi jalan silaturahmi, sekaligus ladang dakwah tanpa harus mencolok. Warungnya sederhana, sebuah gerobak kayu dengan papan tulisan tangan, Bubur Ayam Husni. Di sekitarnya ada beberapa bangku kayu panjang dan atap seadanya dari seng karatan. Meski sederhana, setiap pagi warung itu selalu ramai. Buruh pabrik, tukang becak, pegawai kelurahan, hingga anak sekolah sering mampir. Mereka datang bukan hanya untuk makan, tapi juga karena merasa nyaman dengan kehangatan Husni. Ia tak segan mendengar keluh kesah pelanggan, bahkan seringkali menenangkan orang yang sedang gelisah dengan kata-kata bijak yang lembut. Namun, pagi itu berbeda. Di antara keramaian warung, ada seorang buruh pabrik kayu bernama Parmin. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya terlihat sayu. Ia baru saja selesai shift malam di pabrik dekat pasar Mojokerto. Ia mampir ke warung Husni untuk sarapan sebelum pulang. Seperti biasa, bubur hangat, ustadz, ucapnya lirih, meski ia menyebut Husni dengan sebutan ustadz hanya karena hormat, tidak benar-benar tahu siapa Husni sebenarnya. Husni tersenyum, mengambil mangkuk, lalu menuangkan bubur hangat, menaburkan suiran ayam, kacang, dan kerupuk. Makanlah, Parmin. Perut yang kosong jangan ditunda. Badanmu butuh tenaga, ucapnya. Parmin tersenyum tipis, lalu mulai makan dengan lahap. Namun ketika Parmin hendak pulang, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya seperti kehilangan kendali. Matanya kosong, langkahnya kaku, dan tanpa sadar ia berjalan menuju arah kuburan tua di ujung kampung. Orang-orang yang melihatnya hanya mengira Parmin mabuk karena lelah bekerja. Tapi tidak dengan Husni. Ia melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Bayangan hitam pekat, seperti asap tebal, melilit kaki Parmin dan menariknya perlahan. Husni terdiam sejenak, matanya menatap tajam. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Ia segera menutup warungnya, meminta seorang pelanggan menjaga sebentar, lalu mengambil segelas air putih dari kendi. Sambil beristighfar, ia membacakan doa dan ayat-ayat suci, meniupkan dengan hikmat ke dalam air itu. Dengan langkah mantap, ia mengikuti arah Parmin. Di jalan menuju kuburan tua, suasana terasa lain. Angin yang biasanya sejuk, kini terasa dingin menusuk. Daun-daun pohon berdesir pelan, seperti berbisik. Burung-burung yang biasanya ramai di pagi hari, tiba-tiba senyap. Parmin terus berjalan dengan mata kosong, seakan tidak sadar dirinya sedang ditarik oleh sesuatu. Di depannya, kuburan tua yang ditumbuhi ilalang tampak lebih gelap dari biasanya.
Husni mempercepat langkah. Ia memanggil, "Parmin, sadarlah." Tapi Parmin tidak menoleh. Bayangan hitam itu semakin kuat, menarik tubuhnya ke tengah kuburan, tepat ke arah sebuah lingkar sesajen yang sudah disiapkan seseorang. Sesajen itu terdiri dari kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi darah segar. Itu adalah tanda ritual pesugihan yang sedang berlangsung. Husni sadar, ini ulah seorang dukun, dan hanya ada satu nama yang muncul di pikirannya, Ki Mandra, seorang dukun pesugihan terkenal di Mojokerto yang dikenal haus tumbal. Ki Mandra butuh nyawa orang asing yang kebetulan melintas agar pesugihannya tetap hidup. Dan pagi itu, Parmin yang malang hampir menjadi korban. Bayangan hitam itu semakin rapat melilit tubuh Parmin. Dari arah kuburan, terdengar suara mendesis, seperti ratusan ular bersuara bersamaan. Parmin sudah tengah masuk ke lingkar gaib itu, tubuhnya gemetar, mulutnya bergetar seolah hendak berteriak, tapi tak mampu. Husni segera berdiri tegak, memegang sendok bubur yang selalu ia gunakan, lalu mencelupkannya ke dalam segelas air doa yang ia bawa. Dengan langkah mantap, ia mengentak sendok itu ke tanah, sambil membaca doa dengan suara tegas. Tung! Suara hentakan sendok di tanah bergema, seperti palu besar menghantam bumi. Seketika lingkar gaib itu bergetar, bayangan hitam menjerit keras. Parmin terpental keluar dari lingkaran, jatuh tersungkur di tanah, baduk-baduk keras sambil menghirup napas panjang. Wajahnya pucat, tapi perlahan kesadarannya kembali. Sementara itu, jeritan makhluk hitam menggema di seluruh area kuburan. Ilalang bergoyang liar, asap kemenyan dari sesajen pada mendadak, dan lingkar ritual itu hancur seketika. Dari jauh, Husni bisa merasakan ada tatapan penuh amarah yang mengawasinya, meski tak terlihat wujudnya. Parmin menangis, memeluk tanah. Aku hampir mati, Ustadz," suaranya lirih. Husni menepuk bahunya, menenangkan. "Kamu selamat, Parmin. Jangan takut. Ingat, perlindungan Allah selalu lebih besar daripada sihir dan kegelapan." Sejak kejadian itu, kabar mulai menyebar. Warung bubur Husni bukan hanya dikenal karena rasanya yang enak, tapi juga karena diyakini membawa berkah dan perlindungan. Orang-orang merasa aman berada di dekatnya. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga Ki Mandra. Di gubuknya yang gelap, Ki Mandra mendengar bisikan makhluk gaibnya bahwa ritual tumbalnya gagal. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. "Siapa berani mengganggu urusanku?" desisnya. Ketika nama Husni disebut, Ki Mandra tersenyum sinis. "Seorang penjual bubur? Kalau benar dia ustadz muda, berarti dia musuh besar bagiku. Aku akan habiskan dia." Husni tidak pernah mencari masalah, tapi ia tahu, mulai hari itu, perjuangannya baru saja dimulai. Dari balik gerobak buburnya yang sederhana, ia akan menghadapi pertarungan melawan kegelapan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sebuah gubuk tua di tengah hutan bambu Mojokerto, malam itu suasana begitu pekat. Asap kemenyan mengepul memenuhi ruangan. Lilin-lilin kecil berjejer di sekeliling lingkaran tanah berlumur darah ayam. Di tengah lingkar itu duduk seorang pria tua berambut gondrong, kulitnya keriput penuh tato Jawa kuno. Matanya menyala merah dalam kegelapan, suaranya parau, napasnya berat. Dialah Ki Mandra, dukun pesugihan yang namanya ditakuti sejak tahun 1940-an. Ki Mandra memandang sesajen yang terbengkalai, lingkar darah yang porak-poranda, dan bayangan gaib yang melapor kepadanya. "Tumbal itu gagal," gumamnya dengan suara serak. Makhluk hitam yang berwujud asap menggema lirih. "Ya, Ki, ada seorang penjual bubur, dia menghalangi. Membawa doa, menghancurkan lingkar gaib." Wajah Ki Mandra menegang, urat-urat di lehernya menonjol. "Penjual bubur?" Ia tertawa dingin. "Ahaha, jadi sekarang ada orang sok suci yang menghalangi jalanku hanya dengan sendok bubur? Kalau benar dia ustadz, maka aku sudah menemukan lawan yang sepadan." Ia menggebrak meja kayu, lilin-lilin padam, hanya tersisa cahaya mata merahnya. "Mulai malam ini, aku akan membuat hidupnya tidak tenang. Warung buburnya akan jadi neraka." Sementara itu, di kampung kecil dekat kuburan tua, Parmin masih terguncang. Ia tidak bisa tidur malam itu. Tubuhnya demam, kepalanya pusing, dan keringat dingin terus bercucuran. Istrinya,
Sarti menangis ketakutan melihat suaminya tak bisa tenang. Setiap kali terpejam, Parmin bermimpi ditarik oleh bayangan hitam, didorong masuk ke dalam lubang gelap yang dalam. Keesokan paginya, Parmin mendatangi warung Husni. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia duduk tanpa bersuara, hanya menatap mangkuk bubur di depannya. Husni mendekat, menuangkan air putih ke gelas, lalu meletakkannya di hadapan Parmin. Bismillah, minumlah, Parmin, tenangkan hatimu. Jangan biarkan rasa takutmu dimakan setan. Parmin menatap Husni dengan mata berkaca-kaca. Ustadz, aku melihatnya jelas. Ada lingkar sesajen, ada suara-suara. Tubuhku seperti bukan milikku. Kalau Ustadz tidak datang, mungkin aku sudah jadi korban. Tangisnya pecah. Husni meletakkan tangannya di pundak Parmin. Parmin, yang harus kamu yakini, semua itu hanyalah tipu daya. Kekuatan setan tidak lebih besar dari kuasa Allah. Tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan rasa takutmu jadi pintu bagi mereka untuk masuk lagi. Obrolan itu terdengar oleh beberapa pelanggan lain. Perlahan, kabar mulai menyebar. Parmin hampir jadi tumbal pesugihan dan penjual bubur Husni yang menyelamatkannya. Warga mulai resah. Mereka sudah lama mendengar tentang Ki Mandra, tapi jarang ada yang berani menyebut namanya. Dan kini, seorang ustadz muda yang menyamar jadi penjual bubur terang-terangan menentang kekuatannya. Malam berikutnya, gang sempit kampung itu mulai dihantui kejadian aneh. Ada suara tangisan bayi di dekat kuburan padahal tak ada seorang pun di sana. Seekor ayam peliharaan warga tiba-tiba mati dengan mata melotot. Seorang anak kecil mendadak sakit panas tinggi setelah melewati jalan depan warung Husni. Beberapa warga mulai curiga. Ini pasti ulah Ki Mandra. Dia marah karena ritualnya gagal. Bisik seorang bapak tua. Kalau begitu, bukankah Husni yang akan jadi sasaran? Sahut yang lain. Tapi di tengah bisik-bisik itu, Husni tetap tenang. Ia tetap membuka warung buburnya setiap pagi. Ia menyambut pelanggan dengan senyum, tetap melayani dengan ramah, dan tak pernah menunjukkan rasa takut. Dalam hati, ia tahu teror Ki Mandra baru saja dimulai. Malam Jumat Kliwon, tepat pukul 12 malam, suara aneh menggema dari arah kuburan tua. Suara tawa panjang bercampur jeritan. Warga kampung yang mendengarnya gemetar, menutup pintu rapat-rapat. Parmin yang sudah trauma langsung mengunci rumahnya, menggenggam tasbih pemberian Husni. Di dalam gubuknya, Ki Mandra sedang bersemadi. Ia memanggil makhluk-makhluk gaib pengikutnya. Wajahnya dipenuhi asap kemenyan, rambutnya tergerai. Cari dia, ganggu warungnya, buat orang-orang menjauh. Aku tidak akan berhenti sampai pemuda itu hancur, teriaknya. Keesokan paginya, ketika Husni membuka warung, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Di depan gerobaknya, ada seekor kambing mati, perutnya terbelah, darahnya mengalir membentuk simbol aneh. Bau anyir menyengat, membuat beberapa pelanggan yang baru datang mundur ketakutan. Namun Husni tidak gentar, ia mengambil air dari kendi, membacakan doa, lalu memercikkannya ke tanah berlumur darah. Perlahan, bau anyir hilang, darah itu lenyap seperti terserap ke dalam bumi. Warga yang melihat tertegun. Astagfirullah, ini bukan orang biasa. Dia memang ustadz muda yang diturunkan Allah untuk melawan kegelapan. Ucap seorang ibu parubaya. Husni hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu ini baru awal. Jika Ki Mandra sudah berani mengotori warungnya, berarti ia sedang menantang perang terbuka. Namun Husni tidak sendiri. Ia punya keyakinan, doa yang tulus dan keberanian warga bisa menjadi benteng yang kuat. Parmin, yang duduk di sudut warung, menatap Husni dengan rasa kagum. Ustadz, apa yang Ki Mandra lakukan tidak akan berhenti begitu saja, kan? Tanyanya. Husni menatapnya lekat-lekat. Tidak, Parmin. Justru ini baru permulaan. Dia akan marah besar. Dan kita semua harus siap. Tapi ingat, siapa yang berdiri dengan iman, tidak akan tumbang oleh bayangan. Matahari pagi menembus celah-celah gang sempit itu, menerangi warung bubur sederhana. Namun di balik kehangatan pagi, ada bayangan hitam yang menunggu. Ki Mandra telah bersumpah untuk membalas dendam, dan perang antara doa dan kegelapan semakin dekat. Sejak kejadian kambing mati yang ditemukan di depan warung Husni, suasana kampung di pinggiran Mojokerto itu tak lagi sama.
Gang sempit yang biasanya ramai dengan suara obrolan warga dan anak-anak bermain, kini lebih sering sunyi. Orang-orang berjalan cepat melewati gang, enggan berlama-lama. Mereka takut ada hal buruk yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Pagi itu, Husni tetap membuka warungnya seperti biasa. Gerobak kayu dengan papan bertuliskan bubur ayam Husni berdiri kokoh di bawah atap seng seadanya. Aroma kaldu ayam hangat menyebar ke udara, mengundang selera siapa saja yang lewat. Namun, pelanggan yang biasanya ramai kini berkurang. Beberapa masih datang, tapi dengan wajah tegang. Ada yang makan dengan terburu-buru, ada pula yang hanya membeli bungkus untuk segera pulang. "Ustadz, apa aman kita makan di sini?" bisik seorang ibu muda sambil memeluk anaknya erat. Husni tersenyum, wajahnya teduh. "Tenanglah, Bu, tidak ada yang bisa mencelakai tanpa izin Allah. Makanlah dengan bismillah, insya Allah menjadi berkah." Ibu itu mengangguk pelan, tapi jelas ketakutan masih menguasai dirinya. Parmin, yang sudah beberapa hari menjadi pelanggan setia sejak diselamatkan dari ritual tumbal, duduk di sudut warung. Tubuhnya memang mulai pulih, tapi matanya masih dihantui trauma. Setiap kali ia melihat bayangan orang lewat, ia sering salah sangka dan mengira itu makhluk hitam yang hampir menyeretnya ke kuburan. Siang hari, kejadian aneh kembali terjadi. Seorang pelanggan tiba-tiba jatuh pingsan usai menyuapkan bubur ke mulutnya. Wajahnya membiru, bibirnya kaku. Warga panik, sebagian langsung menuding Husni. Ini gara-gara buburnya. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Namun Husni tidak terpengaruh. Ia segera mengambil air putih dari kendi, membacakan doa, lalu memercikkannya ke wajah pelanggan yang pingsan. Dalam hitungan detik, pelanggan itu tersadar, batuk-batuk, dan wajahnya kembali normal. Orang-orang terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Bukan buburnya yang salah," ucap Husni tenang. "Ada yang berusaha menebar fitnah agar kalian menjauh dariku. Jangan biarkan rasa takut membuat kita saling curiga." Kabar tentang kejadian itu menyebar cepat. Ada warga yang semakin percaya Husni adalah pelindung kampung, tapi ada juga yang justru semakin takut. Bagi mereka, kehadiran Husni seperti membawa perang baru ke kampung yang sebelumnya tenang. Malam itu, gang sempit kembali mencekam. Dari arah kuburan tua terdengar suara gamelan lirih, disusul tangisan perempuan. Warga menutup pintu rumah rapat-rapat. Anak-anak menangis, ibu-ibu menggigil. Beberapa orang bahkan melihat bayangan tinggi hitam berjalan melintas di ujung gang. Meski ketika didekati, tak ada apa-apa. Di warungnya, Husni duduk bersila. Ia tidak tidur, matanya terpejam membaca wirid. Angin malam bertiup dingin, menembus celah-celah kayu warung yang sederhana. Sesekali terdengar bisikan halus memanggil namanya, mencoba mengusik konsentrasinya. Tapi Husni tetap teguh. Sementara itu, di gubuknya yang tersembunyi di hutan bambu, Ki Mandra sedang melakukan ritual. Tubuhnya hanya diselimuti kain hitam, matanya memerah, bibirnya berlumur darah ayam. Di hadapannya ada kendi besar berisi cairan pekat yang berbau anyir. Ia tertawa keras. Biar orang-orang Mojokerto tahu siapa yang berkuasa di kampung itu. "Husni, kau tidak akan lama bertahan." Ki Mandra memerintahkan makhluk-makhluk gaib pengikutnya untuk merayapi gang sempit. Mereka menyamar menjadi bayangan, suara, bahkan rasa sakit yang menyerang warga. Malam itu, beberapa orang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, ayam-ayam peliharaan mati serentak, dan sumur warga berbau busuk. Besok paginya, suasana kampung gaduh. Sebagian warga berkumpul di balai kecil dekat surau. Mereka membicarakan kejadian-kejadian aneh itu. Sejak Husni menentang Ki Mandra, hidup kita jadi begini. "Apa jangan-jangan kita harus minta Husni pergi?" ucap seorang lelaki tua dengan nada takut. Namun Parmin yang hadir di sana berdiri dan membantah. "Jangan salahkan Husni. Kalau bukan dia, mungkin aku sudah jadi tumbal Ki Mandra. Justru karena dia, kita masih bisa selamat." Suaranya lantang, meski tubuhnya masih gemetar. Perdebatan pun muncul di antara warga. Ada yang membela Husni, ada pula yang ragu. Suasana kampung semakin panas. Ketakutan berubah menjadi perpecahan. Husni yang mendengar kabar itu hanya menarik napas panjang. Ia tahu, ini memang strategi Ki Mandra
Bukan hanya menyerang dengan makhluk gaib, tapi juga memecah belah hati manusia dengan rasa takut. Siang itu, Husni menutup warungnya lebih awal. Ia berjalan ke surau kecil di ujung gang. Di sana ia sholat, lalu duduk lama berdoa. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, lindungi hamba MU yang lemah ini. Lindungi pula orang-orang kampung yang tak tahu apa-apa. Jangan biarkan mereka terpecah oleh tipu daya setan." Ketika ia kembali ke warung, matahari hampir tenggelam. Jalanan kampung sepi, hanya terdengar suara jangkrik. Di depan warungnya, ia menemukan sesuatu lagi, sebuah boneka kecil dari jerami, ditusuk jarum, dan disiram darah ayam. Husni tersenyum tipis. Ia tahu, ini pesan langsung dari Kimandra. Ia mengambil boneka itu, membaca doa, lalu melemparkannya ke tungku api warung. Boneka itu terbakar habis, menimbulkan suara jeritan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Husni berdiri tegak di depan warungnya. Dalam hati, ia sadar ini baru permulaan. Teror Kimandra belum mencapai puncaknya. Dan malam-malam berikutnya, gang sempit ini akan menjadi medan pertempuran antara doa dan kegelapan. Malam itu Mojokerto diselimuti kabut tipis. Udara dingin menusuk tulang, seolah membawa pesan aneh dari dunia yang tak terlihat. Di gang sempit tempat warung bubur Husni berdiri, biasanya suara jangkrik dan anjing kampung terdengar seperti biasa, namun malam itu berbeda. Sunyi, terlalu sunyi, bahkan seakan-akan seluruh kehidupan menahan napas. Husni sedang duduk di dalam rumah kontrakannya yang sederhana. Tikar pandan terhampar di lantai, lampu minyak bergoyang karena embusan angin yang menyusup dari celah bambu dinding. Di hadapannya terbuka mushaf Al-Quran yang sudah mulai menguning dimakan usia. Ia membaca perlahan, suara tartilnya terdengar lirih, namun tenang. Namun, ketenangan itu pecah ketika suara jeritan panjang terdengar dari arah kuburan tua di ujung kampung. Jeritan itu seperti suara manusia, namun bercampur dengan raungan binatang. Menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Husni menghentikan bacaannya, menutup mushaf, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya ia berbisik, Kimandra mulai bergerak lagi. Parmin, yang sejak kejadian siang itu masih dihantui rasa takut, tiba-tiba datang mengetuk pintu. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. "Ustadz," suara itu, "saya dengar dari rumah juga. Orang-orang kampung banyak yang keluar, tapi tak berani mendekat," ujar Parmin dengan suara gemetar. Husni mengangguk. Ia tahu, suara jeritan itu bukan sekadar gangguan. Itu adalah tanda bahwa Kimandra sedang melakukan ritual besar. Ritual yang membutuhkan tumbal baru. Tanpa banyak bicara, Husni mengambil tasbih kayu hitam pemberian gurunya dulu, memasukkannya ke dalam saku baju koko lusuhnya. Ia lalu mengambil botol kecil berisi air yang sudah didoakan. "Ayo, kita ke kuburan tua. Kau ikut di belakangku, jangan sekali-kali terpisah," ucap Husni tegas. Perjalanan menuju kuburan tua itu terasa mencekam. Kabut semakin tebal, membuat pandangan hanya sejauh beberapa langkah. Pohon-pohon beringin dan waru di sepanjang jalan bergoyang, seolah menunduk menyaksikan apa yang akan terjadi. Di kejauhan, suara gamelan lirih terdengar samar, bercampur dengan aroma kemenyan yang menusuk. Sesampainya di dekat area kuburan, Husni melihat lingkaran sesajen yang disusun rapi. Ada kepala ayam hitam, dupa menyala, dan kain kafan berlumur tanah. Di tengah lingkaran itu, berdiri sosok tinggi besar dengan jubah hitam. Kimandra, kedua matanya menyala merah seperti bara api. Bibirnya komat kamit, melafalkan mantra-mantra yang menusuk telinga. Dan di sisi lain lingkaran, tampak seorang pemuda kampung dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya kaku, matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Ia jelas menjadi calon tumbal malam itu. "Setan takkan pernah kenyang," gumam Husni lirih sambil maju perlahan. Parmin bersembunyi di balik pohon. Tubuhnya gemetar. Ia tahu jika Husni gagal, mereka berdua bisa saja ikut jadi korban. Kimandra menghentikan mantranya ketika menyadari ada yang mengganggu. "Husni," suaranya berat, serak, seperti bercampur suara hewan buas. "Aku sudah memperingatkanmu. Jangan ikut campur urusanku." Husni berdiri tegak. "Kau sudah terlalu jauh, Mandra. Kau bukan hanya menjerumuskan dirimu, tapi juga mencelakai orang-orang kampung yang tak tahu apa-apa. Malam ini,
Cukup sudah? Ki Mandra tertawa keras. Suara tawanya bergema, membuat tanah di sekitar kuburan bergetar. Dari balik tanah, muncul bayangan hitam, makhluk-makhluk tanpa bentuk jelas, seperti asap pekat yang hidup. Mereka merayap, mengitari Husni. Husni memejamkan mata, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Tangannya meraih botol air doa, lalu memercikkannya ke tanah. Seketika, bayangan hitam itu menjerit, tubuh mereka terbakar cahaya, lalu lenyap bagai asap tertiup angin. Namun, Ki Mandra tidak gentar. Ia mencabut sebuah keris kecil dari balik jubahnya. Keris itu berkilat aneh, seolah terbuat dari cahaya bulan bercampur darah. Kalau doa-doa tak bisa membungkamku, lihatlah senjata ini. Keris ini sudah meminum puluhan nyawa tumbal. Dengan cepat, ia menghunuskan keris ke arah pemuda yang setengah sadar itu. Namun sebelum keris menyentuh tubuh korban, Husni mengayunkan sendok bubur besarnya. Sendok yang selalu ia bawa. Kini sudah dibacakan doa. Suara logam beradu terdengar keras. Keris Ki Mandra terpental, jatuh ke tanah, bergetar hebat. Ki Mandra terperangah, matanya melotot. Sendok itu, desisnya, Husni menatapnya tajam. Bukan sendoknya yang berkuasa, tapi ayat-ayat Allah yang melindungi hambanya. Pertarungan malam itu makin sengit. Angin bertiup kencang, pohon-pohon berderak, dan tanah di kuburan tua seakan hidup, memuntahkan bayangan-bayangan hitam lain. Namun, setiap kali bayangan itu mendekat, Husni membaca doa, menepukkan sendok bubur ke tanah, dan cahaya putih memancar, memusnahkan mereka. Akhirnya, Ki Mandra berteriak marah, lalu menghilang dalam kabut pekat, meninggalkan jeritan menggema. Pemuda yang hampir jadi tumbal jatuh pingsan, namun masih hidup. Husni mengangkat tubuh pemuda itu, lalu menoleh pada Parmin. Cepat bantu aku, kita bawa dia ke rumahku. Malam itu, kabar pertarungan di kuburan tua menyebar cepat. Warga semakin yakin, penjual bubur bernama Husni bukanlah orang biasa. Ia adalah pelindung mereka. Namun di sisi lain, Husni tahu betul, Ki Mandra takkan berhenti sampai di sini. Ritualnya gagal 2 kali, dendamnya pasti semakin membara. Dan Husni harus bersiap karena gelombang kegelapan berikutnya akan lebih besar, lebih berbahaya. Pagi itu, suasana gang sempit di pinggiran kota Mojokerto tampak seperti biasa. Warga berbondong-bondong ke warung bubur Husni. Aroma kaldu ayam bercampur bawang goreng menguar, mengundang siapa saja yang lewat untuk singgah. Anak-anak kecil berlari riang, buruh pabrik mampir sebelum berangkat kerja, dan para ibu duduk sambil bergosip kecil. Namun di balik keceriaan itu, Husni merasakan sesuatu yang janggal. Dari tadi bulu kuduknya berdiri, ada hawa dingin yang tak biasa menyusup di sela-sela riuh pelanggan. Ia mencoba tetap tenang, menyapa satu persatu pembeli dengan senyum lembutnya. Silakan, bubur panas baru matang. Parmin yang kini sering membantu di warung juga menyadarinya. Saat ia menaruh mangkuk bubur ke meja pelanggan, tangannya sempat bergetar. Ustadz, saya merasa seperti ada yang mengawasi kita, bisiknya. Husni hanya mengangguk tipis. Dalam hati ia tahu, setelah pertempuran di kuburan tua, Ki Mandra pasti tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, kejadian aneh mulai muncul. Seorang pelanggan tiba-tiba batuk keras, lalu muntah darah bercampur paku kecil. Warga sekitar panik. Allahu Akbar, apa ini santet? Teriak seorang ibu. Suasana warung mendadak kacau. Beberapa orang yang hendak sarapan bubur buru-buru pulang karena takut tertular musibah gaib. Husni segera bertindak. Ia meraih segelas air putih dari kendi, membacakan doa dengan khusyuk, lalu menyuruh Parmin memberikan air itu pada pelanggan yang muntah darah. Ajaib, setelah meminum seteguk, batuknya berhenti, wajahnya kembali normal, dan paku-paku itu lenyap begitu saja. Warga semakin heboh. Ada yang ketakutan, ada pula yang makin yakin bahwa Husni memang bukan orang sembarangan. Tapi Husni tahu, ini baru permulaan. Malam harinya, warung bubur yang biasanya dibiarkan begitu saja, tiba-tiba diselimuti kabut hitam pekat. Dari kejauhan terdengar suara tertawa melengking, suara yang Husni kenal betul, suara Ki Mandra. Jual bubur sambil so jadi pahlawan? Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Husni, suara itu menggema di antara tiang bambu warung. Tiba-tiba,
Mangkuk-mangkuk bubur di meja bergetar sendiri, lalu pecah satu persatu. Sendok-sendok melayang, beterbangan seperti dilempar makhluk tak kasat mata. Parmin yang ikut berjaga malam itu berteriak panik. "Ustadz, apa yang harus kita lakukan?" Husni berdiri di tengah warung, menenangkan diri. Ia menggenggam sendok bubur besarnya, lalu mulai membaca surat Al-Falaq dan An-Naas dengan lantang. Angin kencang berhembus, suara tawa Kimandra terdengar kesakitan. Namun, serangan itu belum selesai. Dari arah pintu warung, seekor ular besar berwarna hitam pekat merayap masuk. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang. Ular itu melingkar, siap menerkam siapa saja di depannya. Parmin mundur ketakutan, tubuhnya hampir jatuh. Astagfirullah, ular sebesar ini dari mana? Husni melangkah maju, menatap ular itu dengan tenang. Ini bukan ular biasa. Ini jelmaan dari pesugihan Kimandra. Ia lalu meneteskan air 2 ke sendok buburnya, lalu mengayunkan sendok itu ke tanah. Suara dentuman terdengar, cahaya putih menyambar ular hitam itu. Ular itu meraung, tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar, lalu menghilang menjadi asap hitam. Sesaat kemudian, suara Kimandra terdengar lagi. Kali ini marah bercampur dendam. "Husni, kau sudah mempermalukanku 2 kali. Tapi ingat, aku takkan berhenti. Warung buburmu ini akan jadi kuburanmu sendiri." Suara itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan mencekam. Husni menghela napas panjang, lalu menoleh pada Parmin. "Ini ujian. Selama Kimandra belum berhenti mencari tumbal, kita tak akan pernah benar-benar aman." Keesokan paginya, warga kampung geger. Mereka mendengar kabar tentang ular hitam raksasa di warung Husni, tentang mangkuk-mangkuk yang pecah sendiri, dan tentang seorang pelanggan yang muntah darah bercampur paku. Tapi anehnya, bukannya membuat orang menjauh, warung Husni justru semakin ramai. Warga merasa berada di dekat Husni membuat mereka lebih aman. Ada yang sengaja membawa anak kecil agar dijaga dari gangguan gaib. Ada pula yang datang hanya untuk duduk sambil mendengar doa-doa Husni. Namun, di kejauhan, Kimandra semakin murka. Ritualnya selalu digagalkan, santetnya berbalik, dan wibawanya sebagai dukun pesugihan mulai dipertanyakan oleh para pengikutnya. Ia tahu, untuk mengalahkan Husni, ia harus menggunakan ilmu paling hitam yang bahkan bisa mengorbankan dirinya sendiri. Dan Husni sadar, pertarungan berikutnya tak lagi sekadar adu doa melawan santet. Akan ada darah, akan ada tumbal, dan akan ada pertaruhan antara iman dan kegelapan. Malam di Mojokerto itu terasa berat, seakan udara dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Gang sempit tempat Husni berjualan bubur menjadi lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu minyak di rumah warga berkelip lemah, sebagian padam tanpa sebab. Husni baru saja selesai sholat Isya di rumah kontrakannya. Parmin duduk di pojok, wajahnya pucat, matanya tak bisa lepas dari jendela bambu yang terbuka sedikit. "Ustadz, sejak tadi saya lihat bayangan hitam mondar-mandir di luar. Jangan-jangan itu..." Husni menatapnya tenang. "Jangan takut. Ingat, bayangan tidak lebih kuat dari cahaya." Namun sebelum Husni sempat menutup jendela, terdengar suara aneh, tetesan air yang jatuh berulang-ulang. Tuk, tuk, tuk. Tapi saat diperhatikan, itu bukan air. Dari atap warung bubur yang berdiri di depan rumahnya, menetes cairan merah pekat. "Darah?" Parmin langsung terlonjak. "Astagfirullah, darah dari mana ini?" Husni berdiri, keluar rumah dengan hati-hati. Dan benar, seluruh atap warung bubur kini dilumuri darah segar yang mengalir, menetes hingga ke tanah. Aroma amisnya menyengat, membuat beberapa warga yang lewat berteriak panik. Warung bubur Husni dikutuk. Tak lama kemudian, darah itu mengalir membentuk simbol aneh di tanah. Lingkaran besar dengan huruf-huruf kuno yang hanya Husni kenali dari kitab lama sebagai tanda perjanjian setan. Husni berbisik pada dirinya sendiri. Kimandra sudah memakai ilmu paling kotor. Ini bukan sekadar santet, ini kutukan darah. Tiba-tiba, dari arah kuburan tua terdengar gong kecil dipukul berulang-ulang, disusul suara gamelan lirih yang menyeramkan. Udara semakin dingin, dan dari arah gang muncul sosok-sosok hitam berjalan pincang. Warga yang melihat dari jauh menutup pintu rumah mereka, takut terlibat. Sosok-sosok itu ternyata mayat hidup,
Orang-orang yang dulu jadi tumbal pesugihan Ki Mandra, mata mereka kosong, kulitnya membiru, mulutnya berlumur tanah. Jumlahnya ada 7, bergerak ke arah warung bubur Husni dengan langkah lambat namun pasti. Parmin hampir pingsan. Ustadz, mereka mayat yang jalan sendiri. Husni menatap lurus. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak tenang. Ki Mandra memaksa mereka keluar dari kubur untuk menakut-nakuti kita. Ia segera mengambil kendi berisi air doa, lalu memercikkan ke tanah. Seketika, tanah di sekitar lingkaran darah bergetar. Mayat-mayat itu berhenti sejenak, lalu meraung keras. Suara raungan mereka bercampur jeritan dari dunia lain, membuat jantung siapapun berdegup kencang. Namun, kutukan itu belum berhenti. Dari lingkaran darah, muncul bayangan besar setinggi pohon kelapa. Matanya merah menyala, tubuhnya penuh luka menganga. Itulah Jenggala Ireng, sosok jin pemakan tumbal yang dipanggil Ki Mandra. Parmin jatuh tersungkur, wajahnya pucat. Ustadz, kita tidak mungkin bisa melawannya. Tapi Husni tetap berdiri. Ia memegang sendok bubur besarnya. Kali ini dicelupkan ke dalam kendi air doa. Lalu ia membaca doa panjang. Suaranya menggema di gang yang sunyi. Ya Allah, jangan biarkan setan ini menguasai kampung kami. Lindungi hamba MU dari kegelapan. Jenggala Ireng meraung, lalu mengayunkan tangannya yang besar, menghantam warung bubur. Dinding bambu roboh, mangkuk-mangkuk pecah, dan meja terhempas ke udara. Husni hampir terjatuh, tapi ia menancapkan sendok bubur ke tanah, sambil meneriakkan kalimat takbir. Cahaya putih menyembur dari tanah, menghantam tubuh Jenggala Ireng. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar, lalu mundur beberapa langkah. Namun Ki Mandra yang mengendalikan dari kejauhan tidak menyerah. Suara tawanya terdengar menggema, Husni, warungmu akan jadi kuburanmu. Aku bersumpah atas darah yang sudah kutumpahkan. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali Husni membaca doa, cahaya putih muncul. Setiap kali Ki Mandra melafalkan mantranya dari kejauhan, kutukan baru muncul. Parmin hanya bisa berdoa, tubuhnya gemetar. Akhirnya, Husni menumpahkan seluruh kendi air doa ke dalam lingkaran darah. Saat air itu menyentuh tanah, lingkaran aneh itu terbakar sendiri. Api biru menjalar cepat, lalu meledak. Mayat-mayat hidup terjatuh kembali ke tanah, tak bergerak. Jenggala Ireng meraung terakhir kalinya, lalu lenyap jadi asap hitam. Keheningan kembali, hanya suara napas Husni yang tersengal. Warung buburnya porak-poranda, tapi ia masih hidup. Parmin menatapnya dengan air mata menetes. Ustadz, kalau bukan karena doa-doa itu, mungkin kita sudah mati. Husni duduk lelah di tanah, menatap puing warungnya. Parmin, perang ini belum selesai. Ki Mandra makin marah. Dan aku yakin serangan berikutnya akan jauh lebih dahsyat. Malam itu, kabar tentang kutukan darah menyebar ke seluruh kampung. Banyak warga yang takut mendekati gang sempit itu. Tapi ada juga yang semakin yakin bahwa Husni memang ditakdirkan untuk melawan dukun pesugihan. Dan di suatu tempat gelap, Ki Mandra duduk di hadapan altar penuh sesajen. Wajahnya dipenuhi amarah. Kalau ilmu biasa tak mampu menghancurkanmu, Husni, maka aku akan memanggil kekuatan yang bahkan para dukun lain pun tak berani sentuh. Malam itu, Mojokerto kembali diselimuti kabut pekat. Warga kampung memilih menutup pintu rapat-rapat, seolah tahu ada sesuatu besar yang akan terjadi. Suasana mencekam, hanya suara anjing melolong panjang, tanda ada sesuatu dari alam lain yang merayap masuk. Di rumah kontrakannya, Husni duduk bersila, wajahnya letih namun tegar. Parmin ada di sampingnya, matanya merah karena kurang tidur. Sejak kutukan darah menghancurkan warung bubur, keduanya terus berjaga. Ustadz, suara Parmin pelan, berapa lama kita bisa bertahan? Warung hancur, warga mulai ketakutan. Ki Mandra tak berhenti. Apa ini akan berakhir? Husni menatapnya tenang. Segala sesuatu ada ujungnya. Min, kegelapan tak akan bertahan selamanya. Malam paling pekat justru pertanda fajar segera datang. Namun, belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tanah bergetar. Dari arah kuburan tua terdengar suara gamelan bertalu-talu, lebih keras dari sebelumnya. Angin membawa aroma busuk yang menusuk,
membuat siapapun yang menghirupnya mual. Husni berdiri, menggenggam sendok bubur besarnya yang kini tak lagi sekadar alat dagang, tapi sudah jadi senjata doa. Ia menatap Parmin. Ini saatnya, pertempuran terakhir. Di kuburan tua, Ki Mandra sudah menunggu. Tubuhnya berbeda dari biasanya. Lebih tinggi, wajahnya setengah manusia setengah bayangan. Matanya merah menyala, kulitnya berurat hitam, seolah-olah tubuhnya bukan lagi manusia penuh. Di depannya tergeletak sesajen, kepala kerbau, kendi darah, dan kain kafan. "Ustadz Husni," teriak Ki Mandra, suaranya menggelegar. "Kau telah merusak semua ritualku, mempermalukan aku di depan pengikutku. Malam ini, kau akan jadi tumbalku sendiri. Dengan darahmu, pesugihanku akan abadi." Parmin bersembunyi di balik batu nisan, tubuhnya gemetar. Tapi Husni maju, wajahnya teduh meski ancaman begitu besar. "Mandra, berhentilah sebelum kau tenggelam lebih dalam. Kau sudah menggadaikan jiwa. Jangan menambah dosa dengan membunuh orang tak berdosa." Ki Mandra tertawa keras. "Kau pikir doa bisa menghentikan api neraka yang kupanggil? Lihatlah." Ia menancapkan kerisnya ke tanah. Seketika, bumi bergetar, nisan-nisan pecah, dan dari dalam kuburan keluar sosok-sosok besar. Makhluk berkulit hitam dengan tanduk melengkung, matanya hijau menyala, tubuhnya berapi. Jumlahnya 7, mengelilingi Husni. Parmin berteriak, "Ustadz, kita tak mungkin bisa lawan semua ini." Husni tetap berdiri, meski wajahnya berkeringat. Ia memejamkan mata, mengangkat sendok bubur, lalu melafalkan doa panjang. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, semuanya digabung dalam satu lantunan. Suaranya bergema di udara malam, menusuk ke telinga siapapun yang mendengar. Makhluk-makhluk itu meraung. Tubuh mereka terbelah cahaya, namun segera menyatu kembali. Ki Mandra menertawakan. "Kau bisa mengusir bayangan kecil, tapi ini iblis yang terikat perjanjian darah denganku. Kau takkan sanggup." Husni lalu meraihkan di air doa terakhir yang ia bawa. Tapi saat hendak menuangkannya, Ki Mandra mengibaskan tangannya. Angin hitam berhembus, kendi pecah, air suci tumpah ke tanah. "Sekarang kau tak punya apa-apa, Husni." Ki Mandra maju, kerisnya berkilat. "Kematianmu akan jadi puncak kejayaanku." Namun Husni tersenyum tipis. "Kau salah, Mandra. Selama masih ada doa, tak ada yang bisa memutus cahaya." Ia lalu menggenggam sendok bubur erat-erat, mengangkatnya tinggi, lalu menghempaskannya ke tanah sambil bertakbir keras. "Allahu Akbar." Tanah bergetar hebat, cahaya putih menyembur dari sendok itu, menelan seluruh kuburan tua. Makhluk-makhluk bertanduk itu menjerit, tubuh mereka hancur jadi debu. Ki Mandra terhempas, tubuhnya terbakar api dari dalam. Ia meraung, "Tidak, perjanjian belum selesai. Aku abadi." Namun cahaya semakin kuat, menelan tubuhnya. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, lalu sosok Ki Mandra meledak jadi abu, hanya menyisakan keris terkutuk yang berkarat di tanah. Husni terhuyung, hampir jatuh. Parmin segera berlari menahannya. "Ustadz, apakah sudah berakhir?" Husni menghela napas panjang, wajahnya pucat. Untuk saat ini, iya, tapi perjanjian darah seperti milik Ki Mandra bisa saja meninggalkan bekas. Kita harus tetap berjaga. Malam itu, kabar kematian gaib Ki Mandra menyebar ke seluruh kampung. Warga akhirnya berani keluar, beberapa mendatangi Husni dengan tangis haru. "Kami berhutang nyawa padamu. Ustadz, kau bukan sekadar penjual bubur, kau pelindung kami." Namun Husni hanya tersenyum letih. "Saya hanya hamba Allah. Jangan muliakan saya, muliakanlah Dia yang melindungi kita semua." Dan sejak malam itu, warung bubur Husni bukan sekadar tempat sarapan, tapi jadi simbol perlawanan terhadap kegelapan. Warga merasa aman, meski Husni tahu, di balik semua ini masih ada sisa-sisa kutukan yang mungkin muncul kembali. Beberapa minggu setelah malam penuh cahaya itu, suasana kampung di Mojokerto perlahan berubah. Rumah-rumah yang dulu tertutup rapat setiap malam kini kembali ramai dengan suara anak-anak mengaji. Suara gamelan mistis yang dulu menghantui lenyap digantikan adzan dari surau kecil di ujung gang. Warga merasa bebas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang Ki Mandra. Namun,
Bagi Husni, pertempuran belum benar-benar berakhir. Walau tubuh Ki Mandra telah lenyap jadi abu, jejer kegelapan yang ditinggalkannya masih terasa. Ada warga yang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Ada juga yang mimpi buruk bertemu Ki Mandra. Bahkan beberapa kali ditemukan ayam mati dengan kepala terpenggal di depan rumah warga. Semua itu menjadi pertanda sisa-sisa pesugihan masih berusaha hidup. Warung bubur Husni pun kini berubah fungsi. Setiap pagi tetap ada warga yang sarapan di sana, tapi setiap malam, warung itu dipenuhi anak-anak muda yang belajar mengaji, mendengar nasihat, dan membaca doa bersama. Parmin yang dulu hanya pembantu kini jadi tangan kanan Husni, ikut menyiapkan bubur sambil menjaga suasana aman. Min, kata Husni suatu malam sambil menatap bubur yang mengepul, warung ini bukan lagi sekadar tempat jualan. Ini sudah jadi benteng. Parmin mengangguk. Aku sadar, Ustadz, dari semangkuk bubur, kau memberi orang bukan hanya kenyang, tapi juga cahaya. Tapi ujian baru segera datang. Suatu malam, seorang lelaki tua datang ke warung. Wajahnya pucat, matanya kosong, pakaiannya lusuh. Ia menatap Husni lama, lalu berbisik. Ustadz, saya anak murid Ki Mandra. Sejak guru kami lenyap, kami tersesat. Ada banyak yang masih ingin melanjutkan pesugihan. Mereka marah padamu. Malam ini, mereka datang. Belum sempat Husni bertanya lebih lanjut, lelaki itu jatuh pingsan. Parmin panik, sementara Husni menutup matanya. Ini belum selesai. Malam ini ujian terakhir. Benar saja, dari arah kuburan tua, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih lirih namun menyayat hati. Warga gemetar, sebagian berlari ke rumah Husni. Puluhan orang memenuhi halaman warung, wajah mereka ketakutan. Lalu dari kegelapan muncullah beberapa orang lelaki dengan mata merah dan tubuh penuh luka bakar. Mereka adalah bekas murid Ki Mandra. Tubuhnya rusak karena setengahnya masih terikat perjanjian pesugihan. Ustadz Husni, teriak salah satu dari mereka, kau rampas guru kami. Kalau kami tak melanjutkan pesugihan, jiwa kami akan habis dimakan iblis. Kau harus ikut jadi tumbal. Warga berteriak, sebagian ingin lari, tapi Husni mengangkat tangan. Jangan takut, malam ini kita semua harus hadapi bersama. Ia lalu berdiri di depan warung, sendok bubur besarnya tergenggam. Para murid Ki Mandra maju dengan wajah penuh dendam. Mereka menari-nari seperti kerasukan, mulut mereka mengeluarkan darah hitam. Husni tak mundur, ia menancapkan sendok bubur ke tanah, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Allahu la ilaha illahu wa al-hayyul qayyum. Suaranya menggema, menggetarkan udara. Warga yang tadinya ketakutan mulai ikut membaca doa bersama. Suara itu makin lama makin kuat, bergemuruh, hingga menelan suara gamelan. Para murid Ki Mandra mulai menjerit. Tubuh mereka terbakar oleh cahaya, satu persatu roboh, sementara dari mulut mereka keluar asap hitam yang terbang ke udara. Teriakan mereka memecah malam, hingga akhirnya tersisa satu, murid paling tua, yang bersujud di depan Husni. Ustadz, ampuni aku tak sanggup lagi. Selamatkan aku dari perjanjian ini. Husni menatapnya lama. Ia lalu mengambil semangkuk bubur, membacakan doa panjang di atasnya, dan menyuapkannya ke mulut lelaki itu. Ajaib, tubuh lelaki itu bergetar hebat, lalu asap hitam keluar dari hidung dan mulutnya, terbang ke langit, meninggalkan tubuhnya yang kembali normal. Malam itu, seluruh warga menyaksikan sendiri bagaimana pesugihan terakhir Ki Mandra runtuh. Tak ada lagi gamelan gaib, tak ada lagi aroma busuk, tak ada lagi teror darah. Warung bubur Husni akhirnya benar-benar jadi pesantren kecil. Anak-anak belajar mengaji, para pemuda diajari berzikir, para orang tua mendapat pengajian rutin. Husni tetap menjual bubur setiap pagi, tapi semua orang tahu, warung itu adalah benteng cahaya di tengah kampung yang dulu nyaris dikuasai kegelapan. Parmin yang dulu hanya takut-takut kini berdiri dengan bangga di samping Ustadz Husni. Ustadz, katanya suatu pagi sambil menuang bubur, kiamat kecil sudah lewat. Apa menurutmu, Ki Mandra benar-benar lenyap? Husni menatap jauh ke arah kuburan tua yang kini sepi. Mandra sudah tak ada. Tapi ingat, iblis tak pernah benar-benar mati. Selama ada manusia yang serakah, perjanjian seperti itu bisa lahir kembali.
Tugas kita bukan hanya mengalahkan satu orang, tapi menjaga hati agar tak tergoda lagi. Parmen terdiam, lalu tersenyum. Kalau begitu, mari kita teruskan. Dari bubur kita, semoga Allah beri kekuatan untuk menjaga kampung ini. Dan pagi itu, warung bubur Husni kembali dipenuhi warga. Aroma bubur hangat bercampur dengan doa-doa yang terucap, menjadi saksi bahwa cahaya akan selalu menang, meski kegelapan pernah hampir menguasai Mojokerto.